Matiin itu suaraku, Mbak. Suaraku lebih keras daripada yang asli. Iya, bentar ya, Miss. Matikan dulu. Gini, Miss mau cerita. Gimana ya, awal mulanya aku bingung soalnya sudah sampai kasus di Polres sih ya. Kasus apa meneh iki? Kasus soal sertifikat rumah, Miss. Apa mana sertifikat rumah? Kenapa? Bingung ya aku asal mulanya ya. Mungkin Kamu dari mana? Kamu sekarang posisi ada di mana? saya sekarang posisi ada di Hong Kong di oke. Kowloon Sing. Kalau sini sebenarnya hari Minggu kemarin pengen ke tempatnya Miss Yuni sebenarnya. Oke, terus gimana? Iya gini ceritanya sebenarnya kan ya awal mulanya kan aku kan sudah kembali ke majikan ini kan ikut majikan ini kan udah lama ya sudah 12 tahunan lah. Ya alhamdulillah majikannya baik. Ada cerita nangis dikit. Ojo nangis dikit. Oke, relax. Gimana? Bingung sih. Oke. Ya mungkin temanku juga ada sih di dalam sini mungkin ya udah tahu ceritanya mungkin. Ya makanya bingung sih aku. Gini loh Miss, maksudnya kan dulu kan awal dimulai dari mana ya? Bingung aku juga. Kan dulu kan aku kembali ke rumah majikanku ini kan dari 6 tahun 7 tahun yang lalu sebelum COVID. Terus suami saya kan sudah habis itu kan menikah baru 1 bulan. Terus tinggal lagi ke sini kan aku kan calling visa kembali ke tempat majikanku ini toh Miss. Terus habis itu kerja di sini kembali ke majikanku 6 bulan 7 bulan sama majikanku suamiku suruh ke sini gitu main nggak apa-apa main gitu kan. Habis itu pengen nangis sih. Pelan. Ya terus habis itu sebenarnya sih gak pengen cerita ya mungkin ya gimana ya cuma suamiku keterlaluan datang loh Miss. Oke. Terus dia itu minta bikin usaha kan terus tak bantu bikin usaha mulai dari beli truk dam. Beli apa? Truk dam itu? Truk dam buat material gitu loh yang besar itu loh yang bisa jomblang itu jadi itu loh. Terus? Buat usaha material terus aku bilang ke dia gini nggak apa-apa tak bantu tapi aku yang modalin tapi tujuannya untuk kerja lo ya aku gitu. Terus nanti yang ngangsur kamu biar kamu punya tanggung jawab di rumah. Terus? Kayak gitu dia bilangnya iya gitu kan. Ya udah tak bantu untuk DP sekitaran 50 jutaan ya gitu ya. Dan harga truknya di situ 260 jutaan lah. Lah ternyata dia itu nggak tahu minjem ke keluarganya 50 juta atau berapa gitu kan total untuk DP-nya kan 100 juta. Saya tuh nggak tahu cuma 50 juta. Lah terus intinya terus habis itu untuk usahanya berjalan Kamis. Berjalan 1 tahun 2 tahun berjalan dia itu baik lah. Setelah 2 tahun itu komunikasinya itu miskom sama aku selama 4 tahun jarang ngobrol kayak gitu loh Miss. Lah di perjalanan 4 tahun itu dia itu katanya usahanya lancar kayak gitu tapi kan oke, alhamdulillah usahanya lancar kan Miss. Terus aku tanya ke dia ya udah kalau usahanya lancar aku pengen beli kendaraan yang kecil buat aku sendiri nanti aku sendiri yang ngangsur kan gitu Miss. Dia bilang ya udah nggak apa-apa. Terus aku ngangsur ternyata dalam perjalanan selama 4 tahun itu ternyata setelah 4 tahun kemudian setelah kan 6 tahun lah setelah 6 tahun itu aku tahu semua kendaraan itu dijual. Dari truk damnya dijual terus mobil yang kecil Honda Cessna itu juga dijual. Dan di situ juga dia ada perselingkuhan di situ. Dia sempat main juga ke Hongkong ke sini ketemu wanita lain juga ada. Kamu yang bawa ke sini, kamu yang membiayai dia sama wanita lain? Iya.
Yang ketiga kalinya itu sama wanita lain, dia main ke sini ketemu saya itu 2 kali, cuma yang kedua itu yang tahun 2023 itu pertengkaran aku di sini sih. Majikaku baik, sama majikaku tuh tahu gitu loh. Saya nggak tahu ya Mbak ya, karena laki-laki itu ya punya uang dikit aja gaya gitu loh. Iya, padahal aku juga yang bantu kayak gitu. Aku tuh udah bantu banyak, terus sampai dia itu mau bilang ke aku pinjam sertifikat rumah ya, nanti buat lunasin yang Honda Jazz sama truknya gitu kan. Nah ternyata itu semua kendaraannya tuh tidak dilunasin, Miss. Malah truknya tuh sudah dijual dari 1 tahun yang lalu, aku nggak tahu. Oke, jadi keluargamu hancur semuanya, terus sertifikat digadekan semua seperti itu. Iya, terus sekarang sertifikatnya sudah masuk di Polres Pengadilan karena bapak saya tuh nggak merasa tanda tangan untuk yang bisa 250 itu. Waktu itu suami saya bilang ke aku, katanya sudah tanya bapak, nah ternyata itu tidak. Dan kemarin itu sudah di Polres Madiun itu hasilnya sudah non-identik, yang artinya hasilnya itu tidak sama sama tanda tangan bapak saya. Terus saya tuh sebenarnya cuma mau pertanggungjawaban dia, kayak gitu loh, Miss. Sudah punya anak dengan suami ini, Mbak? Iya belum, Miss. Aku itu baru menikah 1 bulan, terus baru pulang kemarin tuh 6 tahun di rumah, nggak ada apa-apa gitu. Oh, maksudnya kamu baru nikah? Ini suami pertama atau seperti apa? Iya, pertama, Miss. Terus habis itu kan aku minta cerai. Nah, udah minta cerai, terus aku pulang yang pertama itu bulan 2 tahun kemarin itu aku pulang. Tahu semuanya keadaannya, ternyata kayak gitu. Memang suami saya yang salah. Katanya mau tanggung jawab, ternyata sampai aku kembali lagi. Sampai ini tidak ada tanggung jawabnya. Terus aku minta cerai, akhirnya dia kasih cerai ke aku, terus aku bilang ke dia, kalau kamu nyeraikan saya, selesaikan urusan semuanya, tanggung jawabmu selesaikan. Katanya iya, ternyata juga tidak ada. Terus dari pihak pengadilan dituntut untuk mengembalikan uang saya sekitar 80 jutaan lebih. Itu sampai sekarang juga belum ada tanggung jawabnya karena tidak menafkahi saya selama 6 tahun sampai 7 tahun. Lah kan selama itu aku belum pulang. Ya kan kamu belum pulang, Mbak. Jadi lah gini loh teman-teman, aduh bingung saya ya. Kalau kamu sudah mengambil putusan menikah, jok ditinggal lah bojomu. Ditinggalin anak dulu atau momongan dulu kalau memang pingin merantau lagi. Kamu menikah 1 bulan kamu tinggal, yo enak no lanange kari ngerak-ngeruk duit ae.